Saya akan mengawali dengan sebuah pantun. Oke. Ya. Burung nuri terbang merendah, berkicau merdu di ujung ranting. Selamat malam saudara semua, salam jumpa di Via Daring. Amin. Haleluya. Bagus. Terima kasih. Baik, para saudara yang terkasih, penderitaan itu merupakan sebuah rencana semua suku bangsa. Itu kata William Shakespeare. Pada malam hari ini kita akan mendalami sebuah tema yang sangat menarik tentunya, yaitu pergumulan manusia di tengah penderitaan. Sebuah tema yang menggambarkan realita yang tengah terjadi pada saat ini. Tetapi sebelum kita menuju kepada pemaparan materi oleh pemateri, ada baiknya saya akan membacakan susunan acara webinar kita pada malam hari ini. Yang itu pertama oleh pembuka oleh moderator sendiri, yaitu saya. Yang kedua, doa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Romo Marius. Dan yang ketiga ada lagu pengantar. Yang keempat itu ada pengantar dari saya. Yang kelima itu nanti saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada malam hari ini. Yang keenam itu ada pemaparan materi oleh pemateri, yaitu dengan waktu alokasi waktunya 30 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun sesi tanya jawab ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu setiap sesinya ada 3 penanya. Dan yang selanjutnya itu ada kesimpulan singkat dari pemateri, dari moderator. Setelah itu ada penutup dan setelah itu ada doa penutup dan pamit. Baik, lanjut saja ke yang berikut. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Romo Marius Fahmi untuk membuka acara kita dengan doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, para pastor, para bruder, para frater, para suster, kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, syukur, sembah, dan pujian kami persembahkan kepadamu atas kemurahan belas kasih-Mu yang kami alami hari demi hari sampai pada malam hari ini. Di tengah kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kedukaan akibat wabah COVID-19, kami tetap memiliki pegangan yang kuat, kurnia iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Sabdamu sungguh memulihkan kegelisahan kami. Datanglah kepadaku kalian yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk belas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun kami masih mohon kepadamu, tambahkanlah bagi kami rahmat iman, agar kami tetap berdiri tegak di dalam pergumulan hidup kami saat ini dan saat mendatang. Kami mohon berkat-Mu, rahmat salib-Mu, rahmat kemuliaan kebangkitan putra-Mu, untuk kesejahteraan arwah hamba-Mu Bapak Kuncoro, dan ponakan Ibu Antonia, juga Bapak Sujarwo, beberapa hari yang lalu telah kembali ke hadirat-Mu. Engkau yang memberi, Engkau yang mengizinkan mereka untuk hidup, menghadirkan berkat-Mu, Engkau jugalah yang mengambil mereka kembali ke hadapan-Mu. Anugerahkanlah hidup kekal bagi mereka, dan jadikanlah mereka perantara rahmat-Mu bagi keluarga dan bagi kami. Berkatilah ya Bapa pertemuan kami ini, jauhkanlah kami dari kegelisahan, bangkitkanlah kami hasrat untuk berharap, menyandarkan seluruh pergumulan hidup kami pada kuasa kasih-Mu.
Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sama-sama. Terima kasih Romo, sangat indah. Dan acara selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu. Jadi dalam lagu ini saya juga mengundang kepada para peserta seminar pada malam hari ini untuk kita bersama-sama juga merenung, kita membawa para korban, semua saudara-saudari kita yang menjadi korban virus corona, bagi para perawat, bagi para tenaga kesehatan dan semua orang yang bertugas dalam penanganan COVID ini. Jadi kita bawa mereka dengan meninggikan kita mereka di dalam lagu yang akan ditampilkan berikut ini. Kepada yang bertugas,
Para saudara, para Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para suster, para brother, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Pengalaman salib dan penderitaan itu adalah sebuah realitas dalam khazanah kehidupan. Memang penderitaan bukanlah realitas yang patut kita banggakan ataupun kita cintai. Kehidupan kita itu diibaratkan dengan mampir ngombe kalau bahasa Jawanya. Itu singgah untuk minum. Hidup itu adalah sebuah persinggahan yang sangat singkat. Tetapi di dalam kesingkatan itu ada satu hal yang tidak dapat kita hindari, yaitu penderitaan. Penderitaan itu sejatinya tidak dikehendaki, tetapi realitasnya tidak dapat dihindari. Penderitaan itu memang negatif, menyengsarakan, tetapi suka tidak suka, senang tidak senang, penderitaan itu akrab dengan kehidupan. Dan itulah yang akan kita dalami bersama pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan ada 3 pertanyaan pokok yang akan kita dalami bersama pada seminar pada malam hari ini. Yaitu pertama, apa itu penderitaan? Dan yang kedua, apa yang menjadi penyebab dari penderitaan? Dan yang ketiga, bagaimana saya atau kita mengelola penderitaan itu sehingga menjadi bermakna bagi kehidupan kita. Dan adapun pembicara kita pada malam hari ini adalah Romo Pius Pandor, CP, Imam Kongregasi Pasionis. Beliau lahir di Nara, Manggarai Barat, 7 Mei 1971. Mengikrarkan kaul pertama di Batu, Malang, pada tanggal 22 Agustus 1994. Dan mengikrarkan kaul kekal di Malang juga pada tanggal 22 bulan 8 tahun 2000. Masa diakonat, etablisan diakonat di Sekadau, Kalimantan Barat, tanggal 2 bulan 12 2001. Dan tabisan imamat di Pontianak tanggal 8 Agustus 2002. Dan sekarang beliau bertugas sebagai dosen filsafat di STFT Widya Sasana Malang, sekaligus menjadi mahasiswa program doktoral di STF Dirja Karya Jakarta. Oke, tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada pemateri kita untuk memaparkan materinya. Tetapi sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Romo Pius, saya menyampaikan ada aturan mainnya dalam seminar kita, yaitu ketika Romo Pius Pandor menyampaikan materinya kepada semua peserta, saya harap untuk mendiamkan atau memute semua mikrofonnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Romo Pius untuk menggunakan waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Kepada Romo Pius, saya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para rekan imam, para frater, para suster, Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang saya kasihi, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Pada malam hari ini kita mengadakan sebuah permenungan yang merupakan kelanjutan dari permenungan sebelumnya. Kalau sebelumnya Romo Marius dan Romo Julius telah mengantar kita bagaimana kita melihat ke atas, artinya melihat ke atas salib Yesus. Dan juga bagaimana kita melihat ke kanan dan ke kiri penderitaan sesama kita, penderitaan alam yang kita lihat dalam keseharian kita. Pada malam hari ini kita diantar untuk melihat sejenak ke dalam diri kita, yaitu bagaimana kita melihat penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita nanti diajak untuk merefleksikan atau memaknai penderitaan itu sehingga memiliki makna dalam kehidupan kita. Karena itu tema pemenungan kita sebagaimana sudah saya jelaskan, yaitu pergumulan manusia di tengah penderitaan. Dalam merefleksikan pergumulan manusia di tengah penderitaan, saya menyajikannya dalam 3 bagian, yaitu apa,
yang mengantar kita untuk melihat realitas penderitaan, yang mengantar kita untuk melihat wajah penderitaan di sekitar kita. Lalu yang kedua, kita diajak untuk melihat mengapa. Ya, jadi mengapa artinya kita nanti akan lihat konteks penderitaan kita, dan kita nanti akan menjawab apa yang menyebabkan saya menderita. Nanti kita akan memeriksa relasi kita, relasi ke dalam diri kita sendiri, relasi dengan orang-orang yang kita jumpai, relasi dengan Tuhan, dan juga relasi dengan siapa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya menghayati atau bagaimana saya bergulat dalam penderitaan. Dan nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh suci yang telah melewati pergulatan penderitaan. Dan juga nanti saya akan minta dari 1 atau 2 atau 3 peserta nanti untuk membagikan pengalaman iman. Ya, kita tadi melewati 3, ya, mengapa yang mengantar kita untuk merefleksikan kita mengalami penderitaan, lalu bagaimana itu masuk dalam pergulatan kita. Lalu kita masuk ke hal yang pertama, yaitu apa yang mengantar kita untuk berealitas penderitaan. Bahwa dalam kehidupan kita saat ini, terutama dalam situasi pandemi COVID yang kita alami, kita mengalami bagaimana penderitaan itu nyata kita alami dalam keluarga kita, dalam relasi kita dengan orang lain. Bahwa saat ini penderitaan yang merupakan realitas yang luar biasa, luas dan dalam itu menyentuh sendi-sendi kehidupan kita, yaitu ada penderitaan fisik, ada penderitaan mental, ada penderitaan moral, dan ada penderitaan rohani. Penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan moral, dan rohani ini tentu banyak kita dengarkan dari pengalaman keseharian kita, keluarga kita sendiri, orang-orang yang kita jumpai, teman-teman kita, itu kita mengalami bagaimana mereka bergulat dalam penderitaan. Dan kita sendiri juga, bagaimana kita bergulat dalam penderitaan dan menyerang kehidupan kita, baik secara fisik, secara mental, moral, maupun rohani. Di tengah realitas penderitaan yang luar biasa itu, tentu kita juga berusaha untuk mencari tahu atau untuk mempertanyakan mengapa saya menderita. Slide berikutnya. Mengapa saya menderita? Tentu kita bisa melihat pertama-tama dari pilihan pribadi. Artinya kita bisa mengalami penderitaan itu karena pilihan pribadi kita. Artinya kita memilih suatu pilihan hidup, dan dalam pilihan itu ada salibnya, ada penderitaannya. Dan itu merupakan sebuah konsekuensi dari pilihan yang kita lakukan. Pilihan untuk hidup berkeluarga, pilihan untuk melakukan sebuah usaha, pilihan untuk kuliah, pilihan untuk menjadi biarawan biarawati, pilihan menjadi romo, menjadi suster, dan seterusnya, tentu ada penderitaannya. Jadi setiap pilihan yang kita lakukan tentu ada dimensi salib atau ada dimensi penderitaan yang terkandung di dalamnya. Tapi selain berkaitan dengan pilihan pribadi itu, jadi kita juga menderita karena adanya struktur sosial. Artinya situasi
yang ada di luar kita lah yang membuat kita mengalami penderitaan. Sehingga penderitaan bisa juga dilihat sebagai sebuah problem sosial. Masalah sosial yang harus kita atasi bersama-sama, karena yang menyebabkan kita menderita itu diakibatkan oleh struktur sosial. Sebagaimana telah dibicarakan dalam pertemuan sebelumnya oleh Romo Julius, bagaimana struktur sosial masyarakat itu ikut mengantar kita untuk masuk dalam sebuah penderitaan, yaitu dalam relasi dengan lingkungan hidup. Lalu juga kita menderita juga bisa karena alam. Dan alam atau lingkungan hidup ini juga ada yang sengaja atau merupakan sebuah kenyataan dari alam itu sendiri karena kodratnya memang demikian, tetapi bisa juga karena kelalaian manusia dalam relasinya dengan alam, sehingga akibatnya kita mengalami penderitaan. Lalu di antara kita juga mungkin melihat atau merefleksikan bahwa kita menderita itu juga bisa tanda kutip menyalahkan Allah. Artinya kita mungkin pernah mengatakan, oh Allah, mengapa membiarkan saya menderita seperti ini? Mengapa saya ditinggalkan? Mengapa saya merana seperti ini dan seterusnya? Jadi ketika kita mengalami penderitaan, pertanyaan mengapa merupakan sebuah pertanyaan yang wajar, sebuah pertanyaan yang lumrah kita ungkapkan karena kita berhadapan dengan realitas penderitaan yang terkadang sulit kita hadapi dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita melihat mengapa kita menderita, maka pertanyaan selanjutnya adalah, yaitu bagaimana reaksi kita atau bagaimana tanggapan kita atas penderitaan. Dan reaksi terhadap penderitaan itu kita bisa melihatnya dari 4 reaksi umum yang terjadi dalam kehidupan. Reaksi yang pertama adalah reaksi penolakan. Saya tidak mau menderita. Karena memang saya yakin di antara kita itu tidak ada yang dengan sukarela mau menderita. Berusaha untuk mengalami atau menghindari penderitaan. Karena penderitaan itu sesuatu yang harus dihindari, harus ditolak, dan harus diasingkan dalam kehidupan. Dan ini suatu kenyataan yang manusiawi yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tetapi penderitaan itu tetap ada, atau penderitaan itu tetap muncul dalam kehidupan kita. Karena itu seorang penyair namanya William Shakespeare pernah mengatakan, penderitaan merupakan lencana semua suku bangsa. Jadi semua suku bangsa itu pasti mengalami penderitaan. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, dan seterusnya, semuanya pasti mengalami penderitaan. Karena penderitaan merupakan suatu kenyataan yang dialami oleh semua orang, maka tentu di sana juga memang ada upaya untuk tawar-menawar. Artinya reaksi kedua, artinya ada sebuah penawaran. Tuhan, bagaimana kalau penderitaan ini saya tukar dengan penderitaan lain? Atau bagaimana kalau penderitaan saya ini ditukar dengan penderitaan teman saya, dengan penderitaan suami saya, atau penderitaan istri saya, atau anak saya, dan seterusnya. Jadi ada sebuah upaya tawar-menawar
ketika mengalami penderitaan. Atau mungkin orang tua yang merasa iba dengan anaknya lalu mengatakan, saya tanggung semua penderitaanmu, lepaskan semua penderitaanmu sehingga penderitaan itu saya tanggung. Jadi ada sebuah tawar-menawar ketika kita mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu walaupun kita tawar-menawar, jadi penderitaan itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga mungkin dengan sebuah ya mungkin tidak sepenuhnya kita terima, tetapi pada akhirnya toh kita harus menerimanya karena itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan setelah kita menerimanya, barulah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian perjalanan dari menerima ke penyerahan diri itu ada sebuah proses perubahan dalam kehidupan kita. Artinya tidak hanya menerima begitu saja, tetapi ada sebuah tindakan lebih dari itu, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Para rekan imam, para frater, para suster, Bapak Ibu, dan teman-teman yang saya kasih dalam Kristus. Kalau penderitaan itu merupakan sebuah kenyataan atau merupakan sebuah rencana bagi semua suku bangsa yang harus kita terima, yang harus kita alami, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk merefleksikan yang berikut, yaitu bagaimana pergulatan memaknai penderitaan. Ya, jadi pergulatan memaknai penderitaan. Pergulatan memaknai penderitaan yang kita alami itu pertama-tama itu sebagai sebuah proses. Artinya sebuah proses yang kita lewati dalam waktu. Jadi ada yang bisa menerima penderitaan itu 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, yang mungkin ada yang baru 10 tahun dia baru menerima penderitaan yang ia alami. Jadi sebuah proses yang dilalui. Atau mungkin ada juga yang langsung begitu mengalami penderitaan langsung menerimanya. Kita ulangi lagi, jadi pergulatan memaknai penderitaan itu sebagai sebuah proses yang perlu waktu. Lalu yang kedua itu dalam memaknai penderitaan juga itu kita diajak untuk sebenarnya mendengarkan pengalaman orang lain. Karena itu dalam pertemuan kita malam hari ini, saya juga nanti akan meminta beberapa di antara kita untuk men-sharingkan bagaimana pergumulan dalam penderitaan itu, karena penderitaan itu bisa menjadi tempat untuk belajar juga. Artinya yang mungkin belum mengalami seperti itu, katakanlah bisa siap bagaimana menghadapi penderitaan. Jadi mendengarkan pengalaman orang lain, artinya kita berhadapan dengan figur atau pribadi yang membantu kita dalam memaknai penderitaan yang kita alami. Karena itu dalam mendengarkan figur, yaitu dari pengalaman saya, dari pengalaman Ayub yang sering kita dengar dan juga sering mungkin kita baca dalam bagaimana Ayub mengulas penderitaannya sehingga pada akhirnya penderitaan itu memiliki makna dalam kehidupannya. Dan malam hari ini saya tidak membahas tentang kehidupan Ayub, tetapi paling tidak hanya mengambil contoh Ayub ini yang menunjukkan bagaimana dia bergulat dengan penderitaan sehingga pada akhirnya menyerahkan diri kepada Allah. Lalu Rasul Paulus juga, yang juga disebut sebagai rasul yang mewartakan Kristus tersalib, adalah merupakan sebuah contoh bagaimana
dia mengalami sebuah pertobatan. Mengalami sebuah pertobatan yang bisa dilihat dari dua aspek. Yaitu pertama-tama itu Rasul Paulus itu menghayati hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh aku. Dari saya yang bertahta atas hidup. Saya yang menjadi raja atas kehidupan. Kristus di luar hidup. Atau Kristus di luar diri saya. Karena itu kita tahu dalam kitab suci bagaimana Rasul Paulus ini mengadakan pengejaran terhadap orang-orang Kristiani. Mengadakan sebuah tindakan yang tentu menghabisi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi dia juga pada akhirnya mengalami sebuah titik balik dalam kehidupan. Yaitu slide yang berikutnya, yaitu hidup yang dikuasai Kristus. Jadi dia mengalami hidupnya itu dalam Kristus. Sehingga dia pernah mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sebuah pengalaman rohani yang menggambarkan atau yang melukiskan bagaimana Rasul Paulus dalam kehidupannya menghayati hidupnya dalam Kristus, sehingga dia berusaha untuk menyerahkan diri kepada Kristus, dan itulah yang tentu menjadi program dalam kehidupannya, sehingga dia berani mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi pengalaman salib ini adalah sebuah pengalaman yang memberi kekuatan bagi dia untuk menjadi pewarta salib. Ini sebuah pengalaman yang tentu luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus karena hidupnya dikuasai oleh Kristus. Lalu sebagai pasionis atau sebagai orang yang telah mengenal kehidupan sebagai pasionis, kita juga mendapat sebuah pembelajaran, yaitu bagaimana pengalaman rohani Santo Paulus dari salib. Dan hal ini sudah sering kita dengar dari Romo Gabriel, dari Romo Marius, dari Romo Julius, atau dari Romo-Romo yang lain, Romo Apen, Romo Doni, atau Romo yang lain itu telah mengantar kita untuk bagaimana mengenal perjalanan hidup Santo Paulus dari salib, lalu bagaimana menggali kekuatan dari salibnya. Dari pengalaman rohani Santo Paulus dari salib ini, kita atau saya hanya mengajak kita semua untuk memahami bagaimana Santo Paulus dari salib itu memahami atau memaknai penderitaan. Dan bagi Santo Paulus dari salib, penderitaan itu merupakan sebuah jalan penyatuan, jalan pencerahan, jalan pemurnian. Kita mencoba untuk melihat satu persatu dari ketiga jalan ini. Kita melihat jalan yang pertama, penderitaan sebagai jalan pemurnian. Penderitaan sebagai jalan pemurnian menurut Santo Paulus dari salib merupakan sebuah jalan pengosongan diri. Dan jalan pengosongan diri ini merupakan sebuah jalan yang bisa dilewati kalau manusia itu menurut dia itu memiliki 4 kesadaran dalam dirinya. Tadi memiliki 4 kesadaran dalam diri. Yang pertama itu adalah sebuah kesadaran akan ketiadaan untuk berada, atau semacam sebenarnya itu sebuah kesadaran bahwa diri saya ini terbatas. Lalu yang kedua adalah kesadaran akan ketiadaan untuk memiliki. Kalau dalam bahasa Italianya itu niente avere, jadi
tidak memiliki apa-apa. Lalu yang berikut, kesadaran untuk menguasai. Jadi ketiadaan untuk menguasai atau niente potere. Dan kesadaran yang berikut adalah kesadaran akan ketiadaan untuk mengetahui atau niente sapere. Dari 4 kesadaran ini sebenarnya Santo Paulus dari Salib itu melihat bahwa kalau penderitaan itu kita bisa lihat sebagai jalan pemurnian, maka tentu kita menghayati penderitaan itu, yaitu ada sebuah kemampuan untuk melepaskan. Jadi coba saya mengajak kita semua itu, coba misalnya kita menggenggam erat tangan kita, atau ada misalnya sesuatu yang ada di tangan kita, lalu kita genggam erat-erat, tidak kita lepaskan, karena ada sesuatu yang harus kita pertahankan atau harus kita perjuangkan dalam kehidupan. Jadi kita tidak mau melepaskannya sehingga orang lain bisa mengambilnya atau orang lain memilikinya. Dan dalam bahasa rohaninya Paulus melihat bahwa melepaskan diri dari genggaman itu sebenarnya yang pertama itu soal diri. Artinya nanti Rasul Paulus itu, Santo Paulus dari Salib itu berbicara tentang bagaimana pengosongan diri, bagaimana kita harus rendah hati, bagaimana kita harus melepaskan diri dari kesombongan dan seterusnya. Lalu melepaskan diri dari harta, artinya sesuatu yang berharga yang menjadi milik kita. Jadi kita lepaskan. Jadi tidak kita genggam terus, tapi kita lepaskan. Maka kita mengalami sebuah pemurnian dalam kehidupan. Lalu yang berikut adalah soal kuasa. Artinya kalau seorang yang memiliki kuasa itu kan bisa melakukan apa saja gitu. Artinya dia bisa berbuat sesuatu sesuka dia karena dia memiliki kuasa atas sebuah situasi atau memiliki kuasa atas orang lain. Lalu yang berikut adalah melepaskan diri dari pengetahuan. Artinya seringkali dalam hidup kan merasa diri bahwa saya tahu segalanya. Tapi sebenarnya juga kalau dalam latihan rohaninya atau dalam perjalanan rohaninya bahwa ya ternyata tidak tahu apa-apa juga gitu. Jadi merasa diri tahu segalanya tetapi tidak tahu apa-apa gitu. Jadi karena itu bagi Paulus dari Salib itu kalau kita bisa memurnikan diri kita, kita melepaskan diri dari genggaman diri kita, harta kita, kuasa dan pengetahuan yang kita miliki. Lalu yang berikut adalah penderitaan sebagai jalan pencerahan. Penderitaan sebagai jalan pencerahan ini itu digambarkan oleh Paulus dari Salib itu sebagai jalan peleburan diri. Dan Paulus dari Salib melukiskan penderitaannya sebagai jalan pencerahan melalui ungkapan menderita tetapi tidak menderita, menderita untuk mati atau menderita untuk bangkit. Artinya Paulus dari Salib menghayati penderitaan itu dengan diam. Menghayati penderitaan itu dari dalam dirinya. Tidak menampakkan bahwa dia sedang menderita, tapi dia sungguh memikul beban salib atau memikul beban penderitaan yang ia alami dalam kehidupan. Atau pernah juga dalam ungkapan lain, dia pernah mengatakan, Yesus kekasihku, penderitaanku bagaikan air laut dari penderitaanmu bagaikan air laut dari penderitaanku. Hanyalah setetes air yang jatuh ke dalam lautan penderitaan. Jadi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dari Salib itu hanya setetes saja gitu. Dibandingkan dengan penderitaan luar biasa yang dialami oleh Yesus. Jadi dia
bisa mengatakan itu karena dia telah melewati pencerahan, sehingga bisa melihat penderitaan itu sebagai jalan pencerahan. Lalu yang terakhir adalah Santo Paulus dari Salib melihat penderitaan itu sebagai jalan penyatuan. Paulus dari Salib melukiskan persatuan itu dengan Kristus tersalib dalam ungkapan, dalam diriku bara api yang berkobar menyala, agar aku menjadi martir bagi sengsara Yesus, bukan dengan senjata dunia, tetapi dengan hidup dalam dekapan kasih Bapa. Jadi sebuah pengalaman yang ia alami karena Rasul Paulus, Santo Paulus dari Salib menghayati bagaimana sengsara Yesus itu telah menjadi kekuatan dalam dirinya, sehingga dia selalu berada dalam dekapan kasih Bapa. Dan peleburan diri dalam sengsara Yesus yang diyakini oleh Paulus ini dilihatnya sebagai obat mujarab untuk memberantas kejahatan dan membawa manusia kepada kesucian. Dan kita melihat bagaimana tahap-tahap yang dilewati oleh Santo Paulus dari Salib dalam menghayati penderitaan. Mulai dari tahap pemurnian, pencerahan sampai pada tahap penyatuan, semuanya mengantar pada akhirnya dia melihat dan memaknai penderitaan itu mengantar manusia kepada kesucian. Lalu kalau kita melihat atau katakanlah memaknai penderitaan demikian, artinya dari 3 jalan tadi, maka apa yang kita refleksikan dalam slide berikutnya. Jadi apa yang kita lihat misalnya dalam penglihatan kita terhadap spiritualitas pasionis, yaitu spiritualitas merenungkan dan mewartakan sengsara Yesus Kristus, maka saya melihatnya itu ya dalam ungkapan filsafatnya itu aku diam, aku berbicara. Jadi sebagai pasionis sebenarnya atau sebagai orang yang menghayati spiritualitas pasionis itu sebenarnya tahap pertama yang kita lakukan adalah kita berada pada saya diam. Diam untuk apa? Tadi diam untuk merenungkan sengsara Yesus. Diam untuk mengkontemplasikan sengsaranya. Diam juga sebenarnya untuk beraksi. Artinya bagaimana kita mendengarkan penderitaan orang lain itu mengambil sebuah tindakan. Dan itu sebenarnya dalam sebuah penghayatan hidup adalah tindakan pertama adalah tindakan diam. Jadi kita diam di hadapan Kristus tersalib, lalu barulah nanti masuk dalam tindakan kedua, yaitu berbicara bahwa kami mewartakan Kristus tersalib. Itu sebenarnya semacam konsekuensi atau katakanlah kelanjutan dari tindakan diam yang sudah kita lakukan dalam tahap pertama, yaitu kontemplasi, aksi, karena kita mampu mendengarkan penderitaan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa mengatakan kami mewartakan Kristus tersalib kepada manusia zaman ini. Ini tentu merupakan sebuah tahap yang perlu kita lakukan dalam menghayati dan juga dalam memahami bagaimana menghayati spiritualitas pasionis. Jadi spiritualitas kontemplatif dan aktif. Sebuah spiritualitas yang pada akhirnya mengantar orang untuk memiliki keratan relasi dengan Kristus tersalib dan juga kedalaman relasi untuk berbicara atau untuk mewartakan Kristus tersalib.
Lalu yang berikut, kalau misalnya aku diam, maka aku berbicara, atau kalau kita menghayati spiritualitas pasionis itu dalam dua tindakan, yaitu tindakan diam dan berbicara, maka ada seorang ahli psikologi namanya Viktor Frankl. Dia pernah mengatakan dalam bahasa Latinnya, pati aude, beranilah untuk menderita. Lalu pertanyaannya, apakah kita berani menderita? Karena toh penderitaan seperti yang saya katakan tadi itu harus kita hindari. Lalu Viktor Frankl mengatakan, manusia tidak akan binasa oleh penderitaan, namun ia dibinasakan oleh penderitaan yang tanpa makna. Artinya kalau kita menderita begitu saja tanpa melihat maknanya, maka penderitaan itu akan sia-sia. Tapi kalau kita melihat maknanya, maka penderitaan itu merupakan sesuatu yang suci, merupakan sebuah tempat di mana kita bisa belajar atau bisa katakanlah menimba kekuatan dari orang lain. Karena itu para rekan imam, para suster, prater, Bapak Ibu, saudara-saudari, penutup dari permenungan ini jadi saya menekankan sebuah upaya untuk belajar mendengarkan. Bahwa dalam dunia kita saat ini, kita menemukan banyak figur seperti Ayub, seperti Rasul Paulus, seperti Paulus dari salib, dan sebagainya. Atau mungkin tidak bernama gitu, dalam arti tidak dianggap gitu. Tetapi apapun situasi orang itu, kita perlu, kalau dalam bahasa itu, mendengarkan dia, atau mendengarkan dia berbicara kepada jiwamu. Tadi mengapa saya kata dia? Karena orang yang menderita itu sebenarnya juga merupakan pancaran dari penderitaan Kristus tersalib. Jadi Kristus tersalib yang lain yang hadir pada zaman kita itu. Jadi dari penderitaan orang lain, kita juga bisa belajar bagaimana penderitaan itu kita alami. Karena itu, pada malam hari ini saya mengajak 3 orang seperti yang saya katakan tadi. Saya pertama-tama saya sudah melihat tadi di grup. Jadi saya nanti minta ya sekitar 2 atau 3 menit untuk masing-masing yang akan saya tuju. Itu secara acak saja, karena saya lihat di grup ini. Jadi nanti dari Malang itu dari Suster Walde. Suster Walde ada kan? Nah, nanti saya minta untuk bisa men-sharingkan bagaimana pergumulan dalam penderitaan. Saya juga minta dari Jakartanya itu Pak Haryanto gitu. Jadi nanti bisa men-sharingkan 2-3 menit bagaimana pergulatan dalam penderitaan yang mungkin bisa menjadi tempat belajar bagi kami semua yang ada di sini atau yang hadir pada malam hari ini. Lalu dari Badung saya minta nanti dari Pak Ardi untuk bisa juga men-sharingkan bagaimana pergulatan penderitaan yang dihadapi. Karena itu saya mengajak atau memberi kesempatan kepada suster pertama-tama dari Malang. Suster Valde, ada suster? Ya, ada. Selamat malam. Ya, selamat malam, suster. Silakan sharing pengalamannya, suster ya. 5 menit atau ya 3-5 menit gitu ya.
Silakan, Suster. Pengalaman saya, mendengar saya? Ya, dengar gitu, Suster. Kedengeran, Suster. Ya. Pengalaman saya sakit, penderitaan saya yang saya alami tahun 2015, persis yang saya sakit, mengalami sakit parah, kolik usus. Nah, saya sakit di Itali. Saat itu ketika awal sakit, apalagi saya alami di tanah asing yang orang pada umumnya saya tidak terlalu kenal, hanya beberapa orang di dalam komunitas yang saya kenal. Jadi saya sungguh menolak dan malah saya berontak. Saya mengatakan dalam doa, Tuhan, mengapa saya datang sebagai misionaris, kok saya harus sakit? Dan itu awal yang saya alami pergumulan. Nah, tawar-menawar juga saya mengatakan, mengapa saya tidak sakit di Indonesia? Saya di Indonesia sekian lama, saya jadi suster ya, saya begitu berkarya dengan baik, tidak mengalami apa-apa, tapi di sini kok saya harus sakit. Nah, dari situ, tawar-menawar ini ada rencana untuk kembali ke Indonesia, dan akhirnya waktu di Indonesia saya mengalami bagaimana penerimaan dari saudari-saudari di dalam komunitas, apalagi di tanah air sendiri, merasa lebih kuat, lebih tegar. Dan satu waktu saya harus dari sakit ini mengambil keputusan untuk operasi. Tapi para suster dilema, mau operasi resiko, tidak operasi juga resiko, dan saya menunggu dalam keadaan setiap hari mengalami sakit dan sakit. Cukup lama, kurang lebih 3 bulan. Jadi sudah tinggal menunggu operasi tanpa kepastian. Dan saya dalam satu kesempatan pagi dini hari jam 2, saya begitu kesakitan, rasanya mau mati saat itu. Dan saya membuka musik lagu rohani, lagu Semua Baik. Semua baik. Sambil saya merasa sakit, saya membuka musik ini semakin kuat, dan saya menikmati rasa sakit ini. Saya menganggap ini baik, ini yang saat itu saya saya serah diri benar-benar kepada Tuhan. Dan akhirnya di hari suci saya minta untuk mengambil keputusan dalam doa di hari suci di para suster di Bandolan. Saya minta Tri Hari Suci di sana, dan pulang perayaan Tri Hari Suci saya memberi jawaban kepada provinsial, saya tidak mau dioperasi dengan bulat, saya tidak mau dioperasi. Nah, setelah itu ya mulai dengan penerimaan itu semua, saya menyerahkan diri, saya semakin kuat, saya didoakan oleh banyak orang. Saya dengan berbagai cara saya minta doa dalam bentuk SMS, dengan semua doa-doa saya lakukan. SMS dan berbagai cara saya minta doa. Dan melalui doa-doa itu saya semakin kuat. Saya menerima, sungguh-sungguh menerima. Nah, makna yang paling luar biasa dari penderitaan ini yang saya rasakan, yaitu dengan penderitaan ini merupakan silih bagi dosa-dosa saya, dosa-dosa nenek moyang saya yang mungkin belum dihapus, dosa-dosa semua orang seluruh dunia. Dan saya menyadari masih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Dan akhirnya saya menerima itu semua. Dan dalam doa, yang paling puncak dari semua doa itu yaitu perayaan Ekaristi. Nah, dalam perayaan Ekaristi, saya sungguh-sungguh yang notabene saya sebagai seorang suster dalam perjalanan saya sekian lama, ya menghadiri perayaan Ekaristi tapi tidak fokus, ya hadir dan saat saya sakit justru di situ dengan kekuatan bantuan doa dari banyak orang, dan saya juga tekuni doa yang lebih, dan akhirnya dalam perayaan Ekaristi saya sungguh fokus waktu angkat hosti. Saya mengatakan Yesus,
Yesus, saat ini Engkau memulihkan semua organ tubuh saya yang rapuh, yang tidak beres di dalam. Begitu kita angkat piala, darah Yesus menyucikan, menyembuhkan semua luka-luka baik jasmani dan rohani. Nah, ketika kata-kata, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, maka saya, tapi bersadarlah saja, maka saya sembuh, saya pegang di perut bagian kiri, kan sakit memang bagian kiri, saya sembuh, dan setiap kali misa itu saya dengan keyakinan, sungguh yakin. Nah, maju komuni, setelah selesai komuni, tangan kanan yang pegang ini, saya pegang lagi perut. Saat ini saya sembuh, dengan keyakinan. Dan dari situ, pengalaman itu yang luar biasa, sungguh saya alami, proses berjalan kurang lebih 3 tahun, dan persis 2015 ke 2016, tahun kerahiman. Selama 1 tahun itu saya sungguh-sungguh devosi kepada kerahiman Yesus. Dan saya merasakan pintu kerahiman terbuka untuk saya, dan saya sembuh sampai saat ini. Terima kasih untuk saudara-saudariku semua, Pater Aven yang kunjung saya ke rumah waktu itu, dan semua yang sudah mendukung saya dengan doanya. Terima kasih, Suster. Tepuk tangan untuk kita semua dari sharingnya. Sekarang saya beralih ke Jakarta dulu, dari Malang ke Jakarta. Pak Rianto. Selamat malam, Romo dan rekan-rekan para suster yang saya cintai. Malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama untuk menyampaikan makna dan cinta kasih Allah kepada kita melalui berbagai penderitaan. Di sini saya mau titik beratkan, penderitaan seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus dari salib. Semoga sengsara Kristus selalu menyertai kita. Saya di dalam kesaksian iman, yang paling saya tidak bisa kadang untuk melupakan apa yang kadang kala bukan karena perbuatan kita, tetapi karena situasi dan keadaan. Di mana saya harus menempatkan diri, harus mengatakan, yaitu pilih dari segala yang menjadi itu jelek. Nah, dari penderitaan yang saya alami terhadap sesama, itu yang dikatakan tadi. Kita harus melepaskan kuasa jabatan. Kita harus menjadi orang yang dimana kita dalam persaingan relasi teman. Karena yang kita tahu bahwa kehidupan yang mau sempurna itu tidak ada. Tetapi dalam mengambil makna penderitaan, kita selalu diingatkan, beranikah aku menanggalkan kehidupanku, mengikuti sang tersalib, dengan resiko terjadi. Penderitaan yang saya alami ini tentu membawa adalah kehidupan kita menghayati jalan sengsara Yesus dimanapun mau anjing menggonggong kafilah berlalu, kita dengan prinsip siapapun, dengan iman, saya tetap melakukan dengan konsekuensi taat kepada Sang Kristus. Peristiwa ini pun
membuat saya harus kehilangan sebagai jabatan seorang direktur. Dan juga berbagai sebagai seorang profesional. Sekalipun mungkin itu jabatan sebagai ketua yayasan pendidikan. Saya harus menanggalkan demikian untuk menghadapi persaingan di mana Sang Kristus disakiti dalam arti apa yang saya lihat tidak sesuai dengan makna. Tentu tuntutan ini menjiwai diri saya. Semakin hari, aku semakin mengenal dia lebih dekat. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena dengan kita berani memikul salib, apapun yang menjadi kehilangan, bawa materi apapun yang bentuknya, kita diberikan dengan kelimpahan berkat dan anugerah. Saya bersyukur, terima kasih atas semua juga rekan-rekan, teman-teman yang mendoakan saya. Yang saya mau tetap berangkat kepada kita sebagai pengikut Sang Kristus. Kita tidak ada istilahnya, ya, dengan istilah abu-abu. Tapi dengan konsekuensi, berani menanggalkan semua keegoisan kita, mau melakukan semua seturut rencana kehendak Tuhan, yang kita kenal, yaitu yang saya singkat di dalam semua pemenungan saya, yaitu kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Penderitaan apapun bentuknya di dalam semua, pasti kita menjiwai kalau kita mau dekat kepada Sang Kristus. Kehidupan selama saya mengenal, dengan iman saya bertumbuh karena mengenang akan sangsara Yesus. Maka cinta saya kepada pasionis, saya rasa para imam semua tidak meragukan lagi. Kesetiaan saya kepada Sang Kristus pun, itu notabene kadang-kadang juga banyak sekali masih menjadi suatu batu sandungan. Tapi apakah harus saya pilih? Mau melakukan semua untuk kebaikan kita bersama? Ataukah sebagai pengikut Kristus memberikan keteladanan kepada sesama kita? Mungkin para imam banyak yang saya kenal dan juga yang sangat juga mempunyai makna yang luar biasa. Tetapi tidak berdaya dalam keadaan sekarang. Dalam usia saya kepala 6, tentu tidak mudah lagi. Tapi semangat perjuangan untuk menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan, yang notabene hari ini, saya juga mengalami satu kasus, yaitu sengketa tanah. Itu juga satu penderitaan, sudah puluhan tahun, tapi akhirnya ada calon pembeli. Makna ini sering terjadi. 20 tahun saya berperkara soal mengenai tanah pun, itu pun sampai saya akhirnya memenangkannya. Dengan apa saya memenangkan? Hanya saya bertemu dengan pimpinannya. Saya mengatakan, apapun yang kamu perbuat, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau akan mengalami semua dengan kerugian besar. Tapi setelah 21 tahun, perkara itu berjalan sampai di pengadilan, akhirnya di MA dan sebagainya, sampai peninjauan kembali 2 kali. Akhirnya perusahaan itu bangkrut. Dan kami punya hak untuk mendapatkan hak dan sertifikat. Akhirnya kami dapat mengurus dan juga mendapatkannya kembali. Hal-hal yang demikian sebagai kesaksian iman tidaklah mudah sebagai pengikut Sang Kristus. Bagi kami, perjuangan untuk melihat itu meletakkan landasan sebagai orang yang setia kepada Kristus, itu juga banyak juga rintangan juga tantangan. Yang saya katakan, kadangkala harus memilih mana yang harus, yang apapun keputusan, yaitu minus malum, itu menjadi suatu batu sandungan yang tidak mudah. Kita semua tahu, ya,
apa yang kita bisa hayati dengan semuanya, itu bukan suatu percuma. Maka penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Tetapi semakin kita menyadari akan artinya penderitaan, bagi kita sudah semua tidak ada. Bagai saya sekarang, dengan tadi saya katakan kakak ipar sedang masuk rumah sakit, keponakan masuk rumah sakit, dan berbagai teman masuk rumah sakit. Saya mengatakan, silakan engkau pergi. Dengan positive thinking dan skala prioritas akan membuat kita semakin berarti di mata Kristus. Dengan kita menghayati sengsara Yesus, semakin hari kita juga telah memberikan kita semua kepenuhan iman. Seperti yang dikatakan pada hari ini, tidak ada kata yang dipadamkan oleh Kristus, tetapi Ia memberikan belas kasih-Nya dengan menuntun kita belajar dan juga melalui proses semakin mengenal lebih dekat lagi. Begitulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Mudah di lain kesempatan Untuk sharing pengalamannya. Kalau sekarang kita ke Bandung dulu sebelum nanti saya komentari dari sharing pengalaman tadi. Pak Ardi di Bandung, silakan. Ya, Ya, oke Pak. saya yakini bahwa penderitaan sebagai satu kepastian yang harus saya terima. Dan saya belajar menerimanya supaya bisa menerima dengan baik, bahwa untuk bisa menerima penderitaan sama seperti saya menerima satu sukacita. Itu tidak mudah sebetulnya, sebab dari perjalanan hidup hingga sekarang ini memang ya itulah, terus-menerus ada aja. Dan ini satu pergumulan yang mengasyikkan sebetulnya. Dan saya berterima kasih. Ya Tuhan, saya terima kasih bahwa penderitaan ini sudah saya alami dan terjadi pada saya, sehingga saya mengambil satu keputusan pendirian bahwa semuanya ini kehendak Tuhan. Jadi saya hanya kasih satu jawaban selama ini yang melegakan hati saya. Hanya satu jawaban buat Tuhan, terima kasih dan jadilah kehendak-Mu. Itulah saja, saya pasrah jadinya. Biarlah apapun yang terjadi, silahkan saja terjadi. Begitu aja Pastor, terima kasih. Oke ya Pak, terima kasih. Tadi kita telah mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Valde, dari Pak Haryanto, dari Pak Ardi. Dari sharing itu setelahnya tadi kita melihatnya bahwa orang yang mengalami penderitaan itu begitu banyak kita alami, dan ketiga teman kita, saudara kita ini telah mengalami dan telah memaknai penderitaan, sehingga penderitaan itu bernilai dalam kehidupan. Pak Suster Valdenya sebagai sebuah upaya untuk menyucikan diri dalam hidupnya sebagai suster, Pak Haryanto melihatnya sebagai sebuah jalan untuk semakin mencintai, dan Pak Adi melihatnya sebagai sebuah jalan bagaimana melepaskan diri dari semua yang kita alami dalam kehidupan. Jadi dari sharing tadi sebenarnya kita bisa belajar dari siapa saja, dan semua kita yang hadir di sini tentu bisa menjadi tempat untuk belajar bagaimana memaknai penderitaan. Kita bisa belajar dari Romo Julius yang setia dalam tugasnya di Gadok, bisa belajar dari Romo Marius, bisa belajar dari Lea, atau bisa belajar dari Frater Iman yang setia, tekun dalam belajar, dan seterusnya.
Singkatnya, kita bisa belajar dengan siapa saja, tetapi dengan satu syarat, yaitu mendengarkan. Karena itu yang kurang dalam kehidupan kita, kurang mau mendengarkan penderitaan atau mendengarkan kisah orang lain. Sebenarnya kisah yang dialami oleh orang lain itu memiliki maknanya juga untuk kehidupan kita. Karena itu semoga kita semakin belajar untuk mendengarkan. Dengan demikian kita pada akhirnya memiliki sebuah kemampuan untuk mewartakan Kristus tersalib kepada orang-orang. Terima kasih Frater Eman. Demikian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Romo. Saya mengundang kita semua untuk memberikan tepuk tangan bagi Romo Pius. Atau juga menggunakan pakaian tertutup. Contohnya baju. Baik, sebuah pemaparan yang sangat luar biasa yang menggambarkan masa kini sekali, yaitu tentang penderitaan manusia di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada jawaban mengenai penderitaan yang memuaskan kita, tetapi perjalanan hidup kita adalah perjalanan pergumulan tentang penderitaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga membuka sesi tentang bagi para peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Adapun sesi ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu pada sesi pertama kepada 3 penanya, yang kedua kepada 3 penanya, dan apabila waktunya masih tersisa, kita akan melanjutkan kepada sesi yang berikut. Baik, kepada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya, Frater. Ya, silakan, Blair. Saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saat ini, Romo, saat ini di Kalbar, kami sedang berada dalam banyak zona yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Ketapang. Kalau tidak salah, di Ketapang ini berada di zona merah saat ini. Dari pihak gereja pun telah mengambil kebijakan agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentu saja COVID-19 menjadi perhatian semua pihak, daerah dan sebagainya. Berbagai pengalaman sudah terjadi sedemikian rupa di dalam hidup kita bersama. Ada pengalaman duka, perjuangan, syukur sebab telah beroleh kesembuhan. Di perasaan masa was-was ketika melakukan aktivitas di tengah keramaian atau saat berpergian. Romo, bagi saya pribadi melihat bahwa COVID-19 ini adalah penderitaan. Bagaimana pendapat Romo tentang COVID-19 ini? Karena kami ini sedang dalam zona merah di Ketapang nih. Kami juga tetap berhadapan dengan umat. Gimana untuk mengatasi itu semua? Ya, baik, terima kasih Uder. Pertanyaan sudah bisa ditangkap oleh Romo. Dan ya langsung saya berikan kesempatan kepada Romo Pius untuk menjawab pertanyaan dari Bruder Fion. Ya, terima kasih kepada Bruder Fion di Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang. Jadi penderitaan COVID sekarang ini kan penderitaan kita semua gitu. Artinya sebagaimana saya katakan itu menjadi bencana bagi semua suku bangsa gitu. Artinya kita semua mengalaminya dan kita semua berada pada zona merah juga.
ada yang mungkin zona hitam. Lalu tentu dari kita adalah bagaimana sebenarnya ya masuk dalam pergulatan iman gitu. Artinya sebagai pasionis sebenarnya adalah pertanyaannya bagaimana tanggapan kita terhadap kenyataan yang kita hadapi sekarang gitu. Karena itu secara praktis kan ya mungkin bisa membawa semua orang yang kita jumpai atau yang kita dengar atau kita baca beritanya dalam doa-doa kita. Jadi ya yang bisa kita lakukan itu adalah secara rohaninya mengantar mereka semua kepada Tuhan. Lalu hal-hal yang lain tentu sejauh yang bisa kita lakukan, kita bisa bekerja sama dengan stasi, dengan gereja, atau dengan paroki, atau dengan keuskupan, bagaimana kita terlibat dalam menjadi bagian dalam proses penanganan COVID ini. Jadi peran kita memang terbatas, tapi tetap juga diperhitungkan dari segi imannya bahwa kita mengantar mereka, ya untuk mendoakan mereka, sehingga dikuatkan bagi yang katakanlah berada di garis depan dalam penanganan COVID, para perawat, para dokter, para petugas, ya kita mendoakan mereka, sehingga mereka bisa dikuatkan dan diteguhkan dalam perjuangan untuk sama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi apa yang dialami di Kalbar, itu juga dialami di Malang, di Jakarta, di Bandung, atau di mana saja gitu. Jadi kita sama-sama sekarang sedang mengalami itu dan sedang berada dalam sebuah situasi yang ya katakanlah sebuah penderitaan yang mendalam, tapi kita sebagai orang beriman berusaha untuk merenungkannya dalam penderitaan Kristus. Itu jawabannya Frater Eman terhadap pertanyaan dari Bu Dervion. Oke, terima kasih Romo. Saya kira pertanyaan dari Bu Dervion sudah dijawab dengan baik oleh Romo Pius. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kedua penanya sekaligus untuk memberikan pertanyaan. Kepada yang bertanya, saya persilakan. Romo, saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Berkaitan dengan penderitaan yang kita hadapi masa kini, itu kan bisa dikatakan kita belum menemukan solusinya bagaimana menghadapi penderitaan itu. Dan yang mau saya tanyakan adalah, dalam menghadapi menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali diajukan dengan pertanyaan, bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Sementara orang-orang di luar sana ada yang menawarkan kemapanan hidup dan berusaha menghindari penderitaan. Tetapi pada kenyataannya penderitaan itu tidak bisa dihadapi. Bagaimana kita sebagai pasionis itu mewartakan penderitaan, entah dengan katekese dan sebagainya. Menurut Romo bagaimana? Baik Romo, jangan dulu dijawab ya Romo. Ya, terima kasih kepada Frater Roven. Tadi pertanyaan yang diajukan oleh Frater Roven tadi sebenarnya bisa dijawab begini. Jadi penderitaan itu kan perlu dilihat dari dua sisi sebenarnya. Pertama itu sebagai sebuah problem, dalam arti problem sosial yang kita jumpai dalam kehidupan, yang sebenarnya mungkin bisa kita atasi, sejauh bisa kita lakukan bersama, tapi ada hal yang mungkin di luar kuasa kita gitu. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mencari solusi sebisa kita dalam mengatasinya. Sebagai pasionis, kita tidak berhenti melihat penderitaan sebagai problem, tapi juga melihatnya sebagai misteri sengsara Yesus Kristus. Artinya penderitaan itu melekat dalam kehidupan manusia, ada dalam kehidupan kita semua. Lalu yang diminta dari kita adalah bagaimana masuk dalam misteri penderitaan yang
begitu luas dalam kehidupan gitu. Artinya kita masuk dalam sebenarnya sebuah situasi atau berada pada sebuah zona di mana kita dengan kemampuan kita atau dengan spiritualitas yang kita miliki, kita mengantar mereka untuk menghayati atau untuk membawa mereka yang mengalami penderitaan itu dalam permenungan kita dan juga dalam doa-doa kita kepada Kristus tersalib. Itu mungkin jawaban dari saya gitu, brother. Oke, terima kasih Romo. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, ini ada di kolom chat. Selamat malam Romo, saya Jimmy, simpatisan dari Kota Medan. Izin bertanya, pertanyaannya demikian. Dalam menghadapi penderitaan dan kecemasan serta ketidakpastian dalam kondisi saat ini, boleh sharing Romo 2 atau 3 ayat Alkitab yang menurut Romo sangat cocok untuk jadi bahan perenungan kita yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Ya, kepada Romo saya persilakan. Siapa tadi namanya? Jimmy Romo dari Medan. Jimmy dari Medan, artinya nanti akan mungkin bisa dijawab oleh teman saya Romo Marius yang sering mengalami dalam pendampingan terhadap orang-orang yang banyak menerima atau mengisahkan penderitaan mereka untuk dibawa dalam doa-doa gitu. Saya silakan kepada Pastor Marius untuk bisa menjawab pertanyaan dari Jimmy. Baik, selamat malam Jimmy, Horas, Medan. Satu pertanyaan yang bagus. Meminta 2 atau 3, 1 atau 2 ayat kitab suci sebagai spirit. Berhadapan dengan pergumulan hidup, saya ingin mengangkat 1 ayat dulu dari Injil Matius bab 6 ayat 68. Indah sekali di situ Injil Matius 6 ayat 68, ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu tidak pergi?" Dan Petrus tampil dan dia memberi jawaban, "Kepada siapakah kami pergi?" Maka berhadapan dengan pergumulan hidup saat ini yang seringkali menjadi permenungan saya dan terkadang saya bagi juga dengan teman-teman kita umat Kristiani, mari kita temukan kembali siapa yang menjadi pilar pegangan kita yang mampu melepaskan kita dari kuk ini. Bukan soal penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan spirit, semangat, penderitaan rohani dosa. Maka perlu kita angkat kembali aspek rohani iman kita. Yesus, Tuhan kita, Dialah firman yang kembali mengundang kita. Pada ayat berikutnya, Tuhan Yesus bersabda kepada kita, kalau tidak salah dalam Matius 11:28, "Marilah kepadaku kalian yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Kita tidak bisa tinggal diam dan kita hanya bisa, "Oh iya, saya terima." Suster Valde menyodorkan kepada kita satu sandaran. Dia kembali memandang, "Oh Tuhan." Ketika imam mengangkat hosti, ketika imam mengangkat piala berisi darah Kristus, "Tuhan, aku sembuh. Tuhan, kuasa-Mu tidak berakhir." Di situ kita kembali. Pertama kita temukan siapa
sandaran kita. Yang kedua, kita datang kepada sandaran kita. Dan itu akhirnya kita masuk pada satu penyerahan. Ya, Bang Jimmy, Horas untuk Medan, jangan takut. Ya, kita semua, saya termasuk orang yang pertama yang mengalami sepupu saya meninggal mendadak karena COVID Januari, tepat di hari ulang tahunnya. Yang sejatinya jam 6 pagi kami misa untuk ulang tahun, jam 6 pagi dia dipanggil, Januari 18. Saya harus berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati saya hidup, Tuhan mengambil kembali jaya bersama dia. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Romo Marius. Jawabannya. Terima kasih Pastor Marius. Ya Romo, sesi pertama saya tutup dan saya kembali buka sesi yang kedua. Dan sesi yang kedua. Pertanyaan berikutnya. Ya, ini sesi yang kedua Romo. Sesi yang kedua juga saya berikan kesempatan kepada 3 penanya, yaitu pertama sudah ada, yaitu di kolom chat dari Andis Arema. Ini pertanyaannya demikian, bagaimana tanggapan Romo berkaitan dengan penderitaan COVID saat ini? Rumah ibadah khususnya kita umat Katolik dihimbau untuk misa online, gereja ditutup, dan saudara-saudara kita yang lain masih bisa untuk beribadah di tempatnya masing-masing. Bagaimana tanggapan Romo? Iya, dengar suara saya, Brother? Dengar. Dengar? Ya, dengar. Jelas. Ya, jadi sekarang kan kita berada pada sebuah situasi darurat lah sebenarnya. Situasi yang memaksa kita untuk mengadakan sebuah pola hidup baru dalam, tidak hanya dalam bekerja atau tidak dalam menghayati hidup kita, tapi juga dalam iman kita juga, yaitu bagaimana kita mengikuti misa online gitu kan. Jadi ini sebuah situasi yang darurat yang harus kita lakukan karena kita juga mau menyelamatkan saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan juga, sehingga kita tidak menjadi bagian juga sebenarnya nanti gitu. Artinya dengan misa online itu kan ya sebenarnya ada sebuah materi tersendiri untuk menjawab ini. Tapi secara singkat bahwa misa online ini adalah sebuah situasi darurat yang kita hadapi karena kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa berkumpul, tetapi itu tidak membatasi kita untuk terus berdoa, terus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena gereja yang utama adalah kita sendiri gitu. Karena dalam diri kita itu Kristus hadir, Kristus menguatkan kita, dan kita adalah gereja yang hidup yang harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang sulit untuk menghayati misa online, tetapi kalau kita terus membiasakan di dalam kesulitan ini, ya itu akan menjadi hal yang biasa, yang menjadi bagian dari pergulatan kita di tengah COVID-19 ini. Itu mungkin jawabannya, Brother. Baik, terima kasih Romo. Dan selanjutnya, saya juga berikan kesempatan kepada yang mau bertanya, silakan. Boleh lewat kolom chat, boleh langsung. Ring boleh. Silakan Pak, silakan. Saya mau bertanya. Pertanyaannya singkat ya Pak. Ya, tadi saya memberikan kesaksian dalam penderitaan. Tapi ini pertanyaan. Makna dari penderitaan yang di mana kita alami ya dalam kehidupan, tentu yang tadi dikatakan Romo, ada yang berdasarkan problem, ada yang berdasarkan juga suatu yang dari asalnya. Pertanyaan saya, kalau segala sesuatu yang bisa dari asalnya, itu yang terjadi, apakah tindakan
yang perlu secara konkret yang kita harus lalui dengan mohon rahmat khususnya, atau memang itu sesuatu yang kita bilang seperti salib yang sudah mulai awal pada mulanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hijanto Fanardi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Rompius untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Haryanto tadi. Apa yang ditanyakan tadi sebenarnya berkaitan dengan realitas penderitaan itu kan ada namanya penderitaan kodrati, artinya suatu yang memang karena kodrat dari sebuah kenyataan itu pasti ada unsur, katakanlah unsur salibnya, unsur penderitaannya, karena dalam diri manusia itu sudah ada unsur jiwa dan badan gitu. Artinya unsur badan inilah yang membuat manusia jatuh dalam penderitaan. Jadi dari kodratnya. Tapi juga ada penderitaan karena buatan, artinya dibuat oleh orang lain, sehingga penderitaan itu bisa dilihat sebagai problem, sehingga disebut sebagai problem sosial atau sebagai problem masyarakat, karena mungkin ada yang tidak peduli, ada yang tidak mengindahkan perhatian atau perintah dari orang lain dan seterusnya, sehingga orang jatuh dalam penderitaan. Jadi yang dari kodrat inilah yang tentu menjadi sebuah penderitaan asali yang sebenarnya ya semacam penderitaan yang dikenakan untuk kita semua gitu. Atau mungkin kalau dibandingkan dengan dosa asal, artinya dosa penderitaan itu sebenarnya sebuah kodrat yang sudah dengan sendirinya kita hayati dalam kehidupan kita. Dan kalau saya membaca misalnya dari perjalanan rohani Santo Paulus dari salib, ada yang mengatakan bahwa dari kematian, dari kelahiran itu sebenarnya orang sudah mulai mengalami penderitaan gitu. Artinya penderitaan saat kelahiran itu artinya ketika seorang lahir di dunia, sebenarnya dia sudah mulai mengalami penderitaan karena kodratnya sebagai manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya di hadapan hukum alam. Jadi sebuah penderitaan karena kodrati gitu. Jadi mungkin itu jawabannya Pak Haryanto. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo. Dan ini penanya ketiga di sesi kedua ini dari Bu Reni. Pertanyaannya demikian, Romo, bagaimana cara untuk pengosongan diri? Karena masih ada selalu terpikirkan kepentingan diri. Terima kasih. Kepada Romo, saya persilakan. Kalau secara singkatnya, jadi jalan cara untuk mengosongkan diri juga sebenarnya mencoba untuk menghayati keutamaan dalam Kristiani itu namanya keutamaan kerendahan hati, di mana kita sebagai manusia itu tentu ada batas-batas yang tidak bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh orang lain atau mungkin orang yang lebih tahu dari kita gitu. Jadi ketika kita menghayati spiritualitas kerendahan hati inilah kita mampu untuk katakanlah mengakui kerapuan manusia kita karena kita terbatas, lalu kita juga tentu membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Jadi secara sederhana itu masuk dalam kerendahan hati gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan semangat kerendahan hati, dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh suci dalam kitab suci atau santo-santa yang telah menghayati hidup mereka menjadi orang suci, ya mereka lakukan dalam semangat kerendahan hati. Itu mungkin jawabannya, brother. Baik, terima kasih Romo. Karena sudah ada 3 penanya di sesi kedua, jadi sesi kedua saya tutup. Dan sekarang saya kembali membuka sesi ketiga.
Waktu kita masih tersisa 15 menit lagi. Dan ini saya membuka hanya untuk 2 penanya. Yaitu pertanyaannya ini ada Romo, dari Agnes Ndruru. Romo tadi disebutkan ada sikap tawar ketika bertemu penderitaan. Lebih baik tawar atau mengeluh? Itu pertanyaannya Romo. Tadi ya memang sih soal pilihan gitu, karena artinya tawar-menawar itu kan sebenarnya sebuah situasi yang sebenarnya bukan situasi yang tetap gitu, dalam arti sebuah saat atau sebuah rentang waktu mungkin dia masih mengeluh sehingga ada tawar-menawarnya gitu, sehingga bagaimana kalau ini atau itu gitu. Artinya sebenarnya lebih pada kalau tawar-menawar ini masih ada harapan gitu. Tapi kalau mengeluh kan berarti mungkin hilang harapan. Jadi bedanya kalau dalam tawar-menawar itu kan masih ada sesuatu yang diharapkan, yang kiranya bisa dialami. Sementara kalau mengeluh itu kan berarti kurangnya pengharapan. Itu secara perbedaannya gitu. Perbedaan antara tawar-menawar yang ada harapan dengan keluhan atau mengeluh gitu. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya, dan kembali saya memberikan kesempatan kepada satu penanya terakhir. Kepada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya mengajukan satu pertanyaan juga gitu ya. Oh, bisa, Frater? Boleh Romo. Tetapi pertanyaan tujukan kepada Romo sendiri atau bagaimana? Saya ajukan kepada peserta, terutama ada Suster Rubia juga gitu. Oh ya, silakan, silakan. Suster Rubia ada di sini, ada juga ikut juga seminar ini, toh? Ada Romo, ada. Iya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan para saudari yang menghayati hidup sebagai kontemplatif itu, bagaimana mengolah penderitaan berada di dalam tembok biara gitu? Mungkin Madre atau salah satu bisa menjawab gitu. Baik, karena di sini ada bisa menserikan untuk kami semua yang mungkin tidak mengenal hidup membiara gitu. Oke, baik Romo, karena di sini ada 2 komunitas Rubia, ada dari Rubia Malang dan Rubia Getsemani Maumere. Jadi ada Maumere dan ya, Malang. Rubia Malang. Jadi pertama saya berikan kesempatan kepada Suster Rubia dari komunitas Malang. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Suster. Baik. Pengalaman saya pribadi untuk hidup di dalam biara, di dalam tembok yang tertutup ini, saya merasa tidak terbebani ya, dan juga tidak merasa menderita, karena saya pribadi menghendaki pilihan hidup yang seperti ini, dan juga mungkin ya yang terutama karena Tuhan memanggil saya, maka saya menjalaninya dengan enjoy, dengan sukacita. Tentu dalam hidup membiara pun juga ada kesulitan, tetapi sekali lagi karena saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil saya, maka dalam kesulitan apapun ya saya hanya pasrah kepada Tuhan, seperti Bunda Maria, terjadilah kehendak-Mu. Begitu juga dalam kehidupan saya sehari-hari dalam menjalani hidup sebagai kontemplatif. Dalam kesulitan apapun, saya hanya pasrah dan berserah diri. Tuhan, beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, karena Engkau yang memanggil saya, maka berilah saya kemampuan untuk bisa menjalani panggilan-Mu ini.
Jadi ya seperti yang saya alami, mengapa saya sampai sekarang bisa menjalani kehidupan religius kontemplatif pasionis, karena ini semua karena penyelenggara ilahi dan kehendak Tuhan. Itu saja dari saya, pengalaman saya dan pengalaman hidup saya pribadi. Mungkin ada juga dari komunitas Maumere barangkali atau Borneo yang mau memberi kesaksian, karena para suster kita yang di Borneo maupun di Maumere, mereka lebih senior dari saya, mungkin mereka lebih banyak mengalami banyak pahit manisnya dalam menghayati dan menghidupi panggilan sebagai rupiah pasionis yang tertutup, ya pokoknya dalam klausura lah, begitu. Terima kasih Padre. Baik, terima kasih. Tangan untuk suster. Terima kasih banyak suster atas sharingnya gitu ya. Baik, terima kasih karena di sini juga ada dari komunitas Rubia Maumere, jadi saya juga memberikan kesempatan kepada suster perwakilan suster Rubia Maumere untuk men-sharingkan pengalaman. Silakan suster. Tidak ada tanggapan nih Romo, bagaimana? Tidak salah, sudahlah cukup. Rubia, suster Rubia. Baik. Ya, kalau tidak ada sudah cukup ya. Oh ya Romo. Sebelum kita mengakhiri seminar kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Rompius untuk memberikan kalimat terakhir sebelum menutup seminar kita pada malam hari ini. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada para rekan imam, para suster Rubia, lalu para frater, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi malam hari ini kita telah bersama-sama bagaimana kita masuk dalam sebuah permenungan pergumulan tentang penderitaan, dan masing-masing kita memiliki tugas, yaitu tugas bagaimana mendengarkan orang lain yang mengalami penderitaan dalam kehidupan, dan kita diharapkan bisa belajar dari penderitaan orang lain, karena penderitaan itu suatu yang suci, atau tempat suci di mana kita bisa bertumbuh, bisa berkembang secara rohani, sehingga kita semakin menyerupai Kristus tersalib, sehingga kita bisa dengan mantap mengatakan, semoga sengsara Yesus selalu berada dalam hati kita. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, untuk terus mengantar saudara-saudari kita, baik yang sudah meninggal maupun yang sedang bergulat dalam penderitaan mereka. Dan juga untuk para dokter dan perawat, kita mengantar dalam doa-doa kita, dalam bakti diri kita, sehingga mereka yang telah meninggal dikuatkan dan memperoleh kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Dan bagi yang sedang berjuang, dikuatkan dalam iman, sehingga mereka bisa melewati kesulitan atau penderitaan itu dengan iman, harapan, dan kasih. Dan bagi para petugas kesehatan, para dokter, para perawat, dan para petugas diharapkan memiliki kemampuan atau kepedulian untuk terus mendampingi saudara-saudari kita yang menjadi bagian dari krisis pandemi COVID-19 ini. Karena itu semoga secara Yesus selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita mencoba untuk belajar memaknai
pengalaman keseharian kita bersama Kristus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Demikian, brother. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Romo Pius dulu. Baik, terima kasih Romo Pius pemaparan yang sangat luar biasa dan close statement yang sangat luar biasa juga. Dan selanjutnya ini adalah kesimpulan dari moderator. Sebagaimana yang sudah saya katakan pada awal pertemuan kita tadi, bahwa penderitaan itu sejatinya tidak dikehendaki, tetapi realitasnya tidak dapat ditolak. Penderitaan itu memang negatif, menyengsarakan, tetapi suka tidak suka, senang tidak senang, penderitaan itu akrab dengan kehidupan. Reaksi kita terhadap penderitaan memang berbeda-beda. Kita menolak, atau kita bahkan melakukan tawar-menawar. Kita terima, atau kita serah diri. Ketika kita menderita, ada satu hal yang harus kita lakukan, yakni sebagaimana dikatakan oleh Viktor Frankl, bahwa manusia tidak akan binasa oleh penderitaan, namun ia dibinasakan oleh penderitaan yang tanpa makna. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk belajar, untuk selalu mengambil makna dalam setiap penderitaan kita. Dan selanjutnya kita ada pengumuman bahwa bulan depan akan ada lagi seminar. Nanti jadwalnya akan dibagikan kemudian. 14 Oh ya, tanggal 14 Agustus ya, Mbak? 14 Agustus ya. Ya, seminar akan kembali diadakan pada bulan Agustus tanggal 14. Jadi teman-teman yang mau bergabung bisa join kembali pada bulan depan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu persembahan. Lagu penutup.
kasih. Sebelum saya mengakhiri acara kita pada malam hari ini, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Pius yang sudah membagikan materinya. Terus yang kedua kepada Suster Walde juga yang sudah men-sharingkan pengalaman mengenai penderitaan, kepada Bapak Yanto Vanardi dan kepada Bapak Cornelius Ardi. Dan selanjutnya doa penutup oleh Romo Pius sendiri, tetapi setelah nanti doa penutup, kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman dan kepada para peserta seminar untuk membuka kamera, untuk mengaktifkan kamera. Kita doa dulu. Kepada Romo Pius saya persilakan. Kalian dengan berkat penutup ya Romo. Romo Pius, doa, memimpin doa penutup dengan berkat penutup. Aktifkan mikrofonnya dulu, Romo. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan, atas rahmat yang kuberikan kepada kami dalam permenungan kami sore hingga malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, terutama dalam memaknai pengalaman kami, pengalaman kesulitan, pengalaman penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Semoga sabda salib senantiasa tertera dalam hati kami, sehingga kami pada akhirnya berani untuk mewartakan Kristus disalib kepada orang-orang yang kami jumpai, terutama keluarga kami, sahabat kenalan kami, dan semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Semoga mereka diteguhkan dan mendapat kekuatan dalam salib Kristus, dan semoga mereka disucikan oleh darah Kristus, sehingga mereka boleh dimurnikan dari dosa-dosa, sehingga pada akhirnya boleh menikmati kemuliaan salib bersama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, dalam istirahat kami dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Roh Kudus-Mu menguatkan dan meneguhkan kami dalam menjalani hidup-hidup kami, hari-hari hidup kami, dalam terang kasih-Mu, di bawah panji salib Kristus. Engkaulah Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas, dan seluruh kegiatan senantiasa dilindungi, bimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, karena tadi saya membukanya dengan pantun, maka saya juga menutup acara seminar kita malam hari ini dengan pantun juga. Kota wisata, kota batu, gerbangnya indah terbuka menanti. Salam jumpa di lain waktu, kita percaya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam acara seminar kita pada malam hari ini. Selanjutnya sesi foto. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Kepada para peserta, saya mengharapkan untuk mengaktifkan kamera. Ya, yang mimpin foto ya sekarang. Buat yang belum nyalain kamera, boleh nyalain kamera dulu. Kali ya. Bu Reninya belum aktif kameranya. Oke, sudah siap ya semuanya. Oke. 3, ke kamera semuanya. 3, 4, 1.
Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih Pastor, terima kasih Frater, Suster. Malam Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu, selamat malam. Sehat selalu. Romo, terima kasih. Terima kasih. Kalian. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo Mario. Malam, Terima kasih Pastor. Pak. Semangat Selamat Semangat semua. Amin. Ya, Oke, selamat. kita jumpa lagi tanggal 14 Agustus. Ya, doakan Hidup kami semua pasionis. sehat. Hidup Sehat. pasionis. Sampai ketemu lagi. Amin. Hidup.